Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mencon berita untuk hari ini, Minggu 11 Mei 2025. Sari berita penting. Penjelasan Polres Muaro Jambi terkait penyebab supir truk batubara dikeroyok di Tanjung Pauh. Berita kedua, Polresta Jambi klarifikasi isu mucikari yang dilepas usai razia di eks lokalisasi Payo Sigadung Pucuk. Berita ketiga, Festival Sumbar Tageh, ratusan pelajar bakal tiup pupui sarunai. Berita selengkapnya. Video viral tentang supir truk batubara dikeroyok massa di Kabupaten Muaro Jambi beredar. Di beberapa platform media sosial disebutkan supir truk batubara dikeroyok gara-gara menyenggol warga di jalan. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 1:00 waktu Indonesia Barat dini hari atau tengah malam di RT 03 Desa Tanjung Pauh kilometer 32 Kecamatan Mistong Kabupaten Muaro Jambi. Korban adalah supir truk batubara bernama Samson. Lantas apa yang terjadi sebenarnya? Peristiwa supir truk batubara dikeroyok massa itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama saat dikonfirmasi media. Kata dia, peristiwa ini dilatar belakangi oleh aktivitas pungutan liar pungli yang marak terjadi di wilayah tersebut. Dari hasil penyelidikan, sebelum kejadian diketahui bahwa korban mengendarai truk PS-nya dengan nomor polisi BH8187YV yang memuat batu bara. Saat berada di kilometer 32 Tanjung Pauh, ada orang tidak dikenal berada di pinggir jalan dan tersenggol. Awalnya korban berhenti, namun orang tersebut tidak terima dan mau menyerangnya. Merasa terancam, korban turun dengan membawa parang. Karena ramainya massa saat itu, korban memilih kabur menyelamatkan diri, namun sudah terlambat, tidak bisa. Akhirnya dia diamuk massa dengan menggunakan balok kayu. Sudah dilaporkan ke Polsek Mistong, kata AKP Hanafi Dita Utama. Ada pungli di tengah jalan, jadi ada preman terserempet dan tidak terima. Jadi preman di sana teman-temannya mengamuk, kata dia. Saat ini penyidik masih melakukan pengejaran pada para pelaku. Akibat kejadian ini, truk batubara mengalami kerusakan, sementara korban mengalami patah tulang di bahu kanan dan babak belur. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, Polresta Jambi akhirnya angkat bicara terkait razia penyakit masyarakat pekat yang digelar oleh DX atau bekas lokalisasi Payo Sigadung atau Pucuk Minggu subuh 4 Mei 2025. Dalam razia tersebut, 17 pekerja seks komersial PSK atau pelacur diamankan bersama 3 orang yang diduga mucikari atau germo. Namun muncul informasi bahwa ketiga orang tersebut disebut mucikari tersebut dilepas tidak lama setelah diamankan. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar menjelaskan pihaknya belum bisa menetapkan ketiganya sebagai mucikari karena belum ditemukan cukup bukti yang mendukung. Kita tidak bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah mucikari, tegasnya dalam konferensi pers Rabu 7 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa proses penanganan kasus ini telah dilakukan secara bertahap melalui gelar perkara internal bersama Kasat Reskrim serta melibatkan Dinas Sosial Kota Jambi. Namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan gelar perkara ulang untuk mendalami dan indikasi adanya mucikari di lokasi tersebut. Menanggapi pertanyaan media terkait pengawasan terhadap eks lokalisasi Payo Sigadung atau yang biasa disebut dengan Pucuk, Kombes Pol Boy menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan unsur Forkopimda guna memastikan kawasan tersebut tidak lagi menjadi sarang penyakit masyarakat, khususnya praktek prostitusi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa 17 PSK yang terjaring kini ditempatkan di shelter milik Dinsos untuk mendapatkan pembinaan. Setelah itu, mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebagian besar berasal dari Jawa Barat atau Bandung.
Yunita mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Barat dan Dinsos Kabupaten Subang guna mempersiapkan proses pemulangan. Namun kali ini jadwal pasti pemulangan masih dalam tahap pembahasan. Terkait isu pelepasan mucikari, Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hindra Wijaya Manurung menolak secara langsung menyebut adanya mucikari dalam kasus ini. Menurutnya unsur hukum atau penetapan status mucikari belum terpenuhi dan penyelidikan masih berlangsung. Beberapa nama sudah kita kantongi, tapi untuk menyebut mucikari, unsur hukumnya harus jelas. Ini masih kami dalami dan akan kami tidak lanjuti dalam gelar perkara kedua, ungkap Kompol Hindra menegaskan komitmen kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. Di akhir pernyataannya, Kompol Hindra mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, instansi pemerintah untuk aktif berperan dalam upaya pencegahan prostitusi. Ini tanggung jawab bersama. Kami butuh dukungan masyarakat untuk mencegah kegiatan semacam ini terjadi lagi, pungkasnya. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga, program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Sumbar Tageh dengan serangkaian acara Festival Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal, pemecahan rekor muri, kuliner, dan cek kesehatan gratis. Bhinneka Festival Sumbar Tageh 2025 ini bertemakan Maju Lakeh, Maningke, Pendapatan Manggale, Rakyat Sumbar Pueh, yang akan diselenggarakan di Istana Gubernur Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 dimulai pukul 5:00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11:00 waktu Indonesia Barat. Festival Sumbar Tageh kali ini juga akan menampilkan pencatatan rekor muri 808 melodi Pupui Sarunai untuk membudidayakan kesenian tradisional Minangkabau. Tidak hanya itu, dalam kesempatan Festival Sumbar Tageh 2025 yang diselenggarakan dalam Carefree Day ini akan memberikan door prize kepada sepeda motor, sepeda, kulkas, TV, dan lain-lain. CEO Sumbar Tageh, Sulaiman Tanjung Kirana, mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan visi misi dalam gerakan cepat untuk Sumatera Barat menjadi Tageh di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Angasuro dan Wakil Vasco Rusaimi. Tageh adalah kokoh, kuat, berkemampuan untuk maju yang membuat sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah. Sementara dengan pengusaha saling mewujudkan pergerakan untuk Sumatera Barat lebih hebat dan semakin berjaya. Dalam event Sumbar Tageh ini, kita akan menghadirkan program Tageh Ekonomi, Tageh Kesehatan, Tageh UMKM, dan Tageh Industri Lokal, ujar Sulaiman Tanjung Kirana saat jumpa pers di Gedung Diskominfo Sumatera Barat, Jumat 8 Mei 2025. Ia menambahkan festival ini juga bertujuan mengajak pecinta kuliner untuk mencicipi masakan khas Sumatera Barat dan mencintai produk lokal dari pedagang-pedagang UMKM. Kita juga menyediakan peluang untuk melihat potensi usaha dan kerjasama, tambah Sulaiman Tanjung Kirana. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Sumatera Barat, My Free Zone, menambahkan untuk pengunjung dan peserta UMKM tidak dipungut biaya. Di Festival Sumbar Tageh 2025 ini tidak ada pungutan biaya pengunjung dan peserta UMKM. Kita ambil dari yang terdata di Koperasi UMKM, ujar My Free Zone. Festival Sumbar Tageh 2025 diperkirakan akan dikunjungi oleh ribuan masyarakat. My Free Zone menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishub, Satpol PP, polisi, dan pihak koperasi UMKM. Yang terutama untuk lokal lisi parkir kendaraan, nanti kita akan berkoordinasi dengan Dishub dan keamanan dari pihak kepolisian dan Satpol PP, tegasnya. My Free Zone berharap Festival Sumbar Tageh 2025 akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan dan dapat meningkatkan perekonomian Sumatera Barat. Sumbar Tageh ini bukan hanya kali ini saja diselenggarakan, akan terus berlanjut karena UMKM dapat meningkatkan perekonomian Sumatera Barat, pungkasnya. Sumber berita top 1.
Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.